Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Kita pergunakan yang masih sisa, karena kita nggak tahu tahun depan apa kita masih bisa ketemu sama Ramadan. 6 bulan setelah bulan Ramadan, di dalam kitab Sahih Ibnu Huzaimah yang diberi judul Ad-Du'a, itu para sahabat berdoa kepada Allah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal dibaca lagi, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadas Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Ini doa 6 bulan setelah Ramadan dibaca, 6 bulan sebelum Ramadan juga dibaca. Doanya tuh begini: Allahumma sallimna min Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Orang-orang soleh dulu, para sahabat, tabi'in, terus tabi'ut tabi'in, ini generasi salaf, 3 dekade, 3 abad setelah Rasulullah wafat, itu generasi terbaik. Mereka selalu ngamalin doa, Allahumma sallimna, ya Allah selamatkan kami ya Allah, min Ramadan, supaya bisa ketemu sama Ramadan, wa sallim Ramadan lana, selamatkan Ramadan biar bisa bertemu dengan kami ya Allah, wa tasallamhu minna mutaqabbala, semoga ibadah Ramadanku engkau terima ya Allah. Kenapa para sahabat mohon kepada Allah supaya bisa diketemuin Ramadan, supaya bisa ibadah Ramadannya diterima oleh Allah? Sebab rasanya kalau nggak ada Ramadan, kita berat untuk bisa sampai ke sorga. Kalau nggak ada Ramadan, rasanya kita nggak akan selamat dari siksa api neraka. Kita pengen mau masuk sorga, kita mau masuk sorga ngandelin ibadah kita. Memang udah berapa banyak sih ibadah kita? Kita mau selamat dari siksa api neraka karena sholat kita. Memang sudah berapa banyak kita sholat? Tapi Ramadan ini nih, Allah pengen kita masuk surga lewat jalur Ramadan. Ini disebut dengan bulan rahmat. Gabungan dari Rahman dan Rahimnya Allah. Kalau nggak ada Ramadan, jangan kita, sahabat aja nggak yakin bisa sampai sorga, sampai doa Allahumma sallimna min Ramadan. Maka Anas pernah bertanya, apa sih yang bikin Ramadan ini mulia? Coba ya, di bulan Ramadan nih. Man shoma Ramadana imanan. Siapa yang puasa Ramadan, Allah hapus dosanya. Bukan cuma Allah hapus. Kalau Allah cuma ngapus dosa kita, di akhirat nanti kan ada orang begini nih, surga enggak, neraka enggak.
Mereka yang antara dosa sama pahala itu ditimbang imbang. Jadi nanti di akhirat ada orang yang ditimbang nih dosa sama pahala pas. Dia mau masuk surga nggak bisa karena dosanya sebesar pahala. Mau dilempar ke neraka juga nggak bisa karena dia punya pahala seberat dosa. Orang-orang begini nanti dia mampir di lembah, namanya lembah A'raf. Sampai nanti Allah putuskan orang ini atas rahmat Allah masuk surga apa neraka. Kalau Ramadan cuma menghapus dosa kita, bisa jadi kita termasuk orang yang di lembah A'raf. Tapi kan tidak, coba lihat. Orang yang ibadah di bulan Ramadan, coba. Kalau itu ibadah sunnah, Allah kasih pahala wajib. Kalau dia barusan sholat isya tuh, sholat wajib, itu pahalanya 70 kali lipat di luar bulan Ramadan. Sampai sahabat Anas nanya, ya Rasulullah, ayyus sodakoti abdolu, sedekah itu yang paling bagus itu yang bagaimana sih ya Rasulullah? Qala Rasulullah, beliau menjawab, sodakotun fi Ramadan. Sedekah yang paling bagus itu sedekah yang kamu keluarkan di bulan Ramadan. Coba kita lihat. Semua ibadah kan pahalanya 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Siapa yang ibadah berbuat baik pahalanya kelipatan 10. Contoh, siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh, summa atba'ahu syittan min Syawalin, terus dia di bulan Syawal puasa tambah 6 hari, faka'an nama kasiyamid dahri, maka kata Rasulullah, Allah janji dia dikasih pahala seperti puasa 1 tahun full. Jadi nanti Ramadan selesai, Syawal puasa. Tanggal 1 nggak boleh karena Idul Fitri. Mulai tanggal 2. Tanggal 2 nggak sempet, tanggal 3. Tanggal 3 nggak sempet, tanggal 4. Tanggal berapa sempetnya deh, yang penting 6 hari. Boleh diselang-seling. Boleh full langsung berurutan. Itu Allah kasih pahala seperti Anda puasa 1 tahun penuh. Kan itu rumusnya dikali 10. 1 bulan Ramadan dikali 10 sama dengan 10 bulan. 6 hari di bulan Syawal dikali 10 sama dengan 60. 60 sama dengan 2 bulan. 2 bulan ditambah 10 bulan sama dengan 1 tahun. Tapi tidak loh dengan sedekah. Pahala sedekah di luar Ramadan nih ya, di luar Ramadan. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Pahala sedekah yang Allah berikan buat kita itu 1 dikali 7 dikali 100. Jadi tadi tuh kalau nanggok lewat tuh, Bapak masukin duit 10.000, itu pahalanya sama dengan 7 juta di luar Ramadan. Kalau tadi promo lewat kita sedekah 20.000, itu pahalanya sama seperti Bapak sedekah 14 juta. Itu di luar Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan, kata Rasulullah, sedekahun fi Ramadan, sedekah yang paling bagus itu sedekah di bulan Ramadan. Andai kata malam ini Allah takdirkan malam Qadar, Bapak tadi sedekah 20.000, pahalanya sama seperti 14 juta. Kebetulan malam ini malam Qadar, maka khairun min alfi syahrin. Bapak lebih bagus daripada sedekah 1000 bulan terus-terusan. Jadi kalau ada ustadz bilang pahala malam Qadar itu 1000 bulan, itu keliru.
Kata Allah, khairun min alfi syahrin. Lebih bagus daripada kamu ibadah 1000 bulan. Lebih bagus. Lebih bagus tuh contohnya begini. Siapa yang terawih 30 hari full, enggak jebol. Siapa yang puasa full 30 hari enggak jebol, dikasih hadiah iPhone 15. Tapi tahun ini hadiahnya lebih bagus daripada iPhone 15. Berarti kan bukan iPhone 15. Maka orang yang ibadah hari ini, tarawih nih, andai kata dicatat malam qadar, maka kita dikasih pahala khairun, lebih bagus daripada kita ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Lebih bagus. Ada di sini yang umur 83 tahun. Udah jarang ini. Udah langka di Jakarta mah. Rumusnya kan begini nih. Kalau ada orang dikasih umur 70 tahun, 69 dia bangor, 69 badul lah, nggak kenal Tuhan deh. Sholat enggak, puasa enggak. 70 tahun tiba-tiba taubat, dia nggak tahu umurnya cuma sampai 70 tahun. 70 tahun dia taubat. Pas dia taubat 1 tahun itu puasa Ramadan full, tarawih nggak pernah jebol, witir nggak pernah jebol. Setiap dia tarawih bawa duit 10.000. 1 tahun jelang dia mati, pas dia dapat malam qadar, 69 tahun dia bandel, 83 tahun 4 bulan dia ibadah pahala malam qadar. Kalau di akhirat itu ditimbang, kira-kira berat dosa apa berat pahala? Jawabannya kan berat pahala. Maka ini malam kalau Allah takdirkan malam qadar, luar biasa pahalanya. Maka kata Rasulullah, sedekah yang paling bagus itu sedekah yang kamu keluarkan pada bulan Ramadan. Luar biasa pahala sedekah. Apalagi ngasih iftar. Rasulullah janji dalam Sahih Ibnu Huzaimah, siapa yang ngasih buka-bukaan iftar, dia akan diampuni segala dosanya, dijauhkan dari siksa api neraka, dan dikasih pahala orang puasa tersebut tanpa mengurangi pahala puasanya. Maka kalau bapak, ibu diizinkan Allah Ramadan di Masjidil Haram, itu orang di Masjidil Haram berebut pada ngasih iftar. Di Mekah itu orang berebut pada ngasih bukaan, wakaf buka-bukaan. Kalau di sini orang berebut nyari bukaan. Di Mekah orang itu berebut ngewakafin bukaan. Maka sekarang ada umroh paket Ramadan tapi murah. Kenapa murah? Nggak pakai catering. Makannya nyari tiap hari di masjid. Bener ini. Orang Mekah tuh tahu sedekah di tanah haram itu pahalanya 100.000 kali lipat. Maka kemarin jamaah umroh yang wafat itu 4 orang, harinya hari baik. Satu keluarga itu, emak, bapak, anak 2. Udah mikot dari Bir Ali, mau ke Mekah. Udah pakai pakaian ihram, harinya hari Jumat. Niat ibadah umroh, mati kebakar. Wah, keluarga min ahlil khair itu. Dia bakal dapat ibadah haji, ibadah umroh, orang seumur hidup sampai hari kiamat. Maka orang berebut kalau udah Ramadan pengen sedekah bisa berbuat baik di tanah haram. Nah, kita yang nggak sampai tanah haram tapi ketemu sama bulan Ramadan, tahukah Bapak? Orang tua Bapak yang hari ini wafat berada di kubur, itu kan nggak ada kegiatannya. Di kubur itu mereka tarawih nggak ada, buka bersama nggak ada. Dia kerjanya teriak-teriak. Orang tua bapak itu yang hari ini wafat, kakek bapak yang hari ini wafat, itu dikubur teriak-teriak, Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas solihin. Orang tua bapak yang hari ini dikubur itu teriak, ya Allah,
andai kata engkau hidupkan aku barang sejenak saja ya Allah, fa asaddaqo, saya pasti mau sedekah. Karena sedekah itu belum di akhirat, neraka sorga, di kubur kita udah ngerasain manfaatnya. Belum dikubur, di dunia kita udah ngerasain fadilahnya. Siapa yang mau kaya, kata Rasulullah, bal yasdat, 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 sedekah, hartamu pasti nambah. Seolah-olah kita nggak yakin, nggak percaya. Rasul sampai 3 kali, yasdat pasti nambah, yasdat pasti kaya, pasti kaya. Orang ketika wafat itu kan sakitnya luar biasa. Kasatin tuslihu biyadil qasab, seperti kambing kulitnya dikupas dari daging hidup-hidup. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, siapa yang suka sedekah, ketika dia wafat beberapa menit sebelum sekarat, Allah tampilkan tampilan pahala sedekah dia. Walaula idza balaghatil hulqum, maka ketika ruh sudah sampai di tenggorokan, wa antum hina idin tanzurun, kamu bisa melihat yang orang lain itu nggak bisa lihat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, orang di sekitar kamu nggak bisa lihat, kamu bisa lihat. Apa yang bisa kamu lihat? Pahala sedekahmu. Sampai kata Imam Ibnul Qayyim, sedekah yang kamu keluarkan itu bikin kamu lupa sama sakitnya sekarat. Dan saudara tahu, di akhirat nanti yang paling ribet pemeriksaannya itu adalah soal harta. Tapi jangan lupa, pintu surga yang paling gede yang Allah buka itu namanya sahoya. Allah sepertinya nggak yakin pintu sholat dibuka gede-gede, pintu surga lewat jalur sholat enggak Allah buka gede-gede, Allah buka kecil-kecil. Kayaknya nggak yakin kita bisa masuk surga lewat ibadah sholat. Puasa Allah nggak buka tuh pintunya gede-gede. Jihad Allah nggak buka gede-gede. Tapi pintu sedekah namanya sahoya Allah buka lebar-lebar. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga lewat pintu sahoya. Karena sedekah nggak ribet seperti sholat. Sholat kan rukunnya ada 17. Dari 17 rukun, itu kan ada 5 yang berbentuk qaul. 5 itu pertama, takbir. Yang kedua, Al-Fatihah. Yang ketiga, tasyahud akhir. Yang keempat, sholawat ketika baca tasyahud akhir. Yang kelima, salam. Ini rukun yang 5 disebut rukun qauli, rukun yang mesti diucap. Syarat dia diterima ucapannya dalam kitab Safinah, ayyus ma'a nafsuhu, dia harus dengar di telinganya sendiri. Apapun sholatnya, mau sholat jamaah, mau sholat munfarid, mau sholat maghrib, mau sholat duhur, itu harus terdengar. Kalau nggak terdengar, nggak sah. Karena sudah diingatkan, Pak Ustadz mau terawih, sebentar lagi ada bola juga. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Ya mau sebentar sama aja kan. Saya minta ridhonya, minta maafnya. Mudah-mudahan kita diterima ibadah Ramadannya, disampaikan sampai akhir Ramadan, ditemukan lagi nanti Ramadan yang akan datang, diwafatkan dalam keadaan husnul. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.